Awalnya malah sebenarnya ini aku malah nggak ngincer ini duluan. Aku waktu itu pengennya malah Mitsubishi Lancer. Ternyata aku nemu satu artikel yang ngebahas di mana ternyata ada satu varian mobil aja di Indonesia satu-satunya yang pakai mesin 4 AGE langsung dari Toyota Astra Motor. Ini dia. Ternyata waktu itu ada di Corolla Twin Cam. Generasi AS92 dan ini AS92 GT Twin Cam. Satu-satunya di Indonesia ya di generasi dari seluruh generasi yang secara official Toyota Astra Motor ngeluarin official dan bisa dibeli publik ya cuman ini aja. Keluar kulen. Keluar kulen. Udah dah. Waduh mas. Nyebrang ya berarti ya. Turun separuh, ya udah. Nyebrang dah berarti. Iya nyebrang. Tapi nggak sampai nyampur. Iya, untungnya masih belum. Nah, untungnya masih belum. Akhirnya ya udah deh, dibawa dari bengkel tuh, kita dorong, kita bongkar. Akhirnya mas ini lumayan ini nginepnya. Ya udah mau gimana lagi. Telepon lah papa, ya ini nyebrang ternyata sambil batin. Oke, itu ada hikmahnya banget itu. Kalau tak bongkar di rumah. Nah itu makanya bener feeling bapakmu. Iya, udah baca ke bengkel. Kalau bongkar di rumah sih Bawanya gimana nanti? Iyalah. Ya begini. Keluar bulan ini gimana? Belum dibongkar kan? Wah, gas ayo masih pincang Iya. doang. Paling busi. Ternyata nyebrang. Nah itulah. Habis itu? Kan proses pengerjaannya ya mungkin sekitar 2 mingguan lah. Karena dihandle sama Om sendiri kan, maksudnya di bengkel rumahnya dia, dihandle sendiri. Kok nggak salah sekitar 2 mingguan. Itu emang udah dari lama pengen ganti velg. Itu ada fotonya, itu masih ada. Jadi waktu itu pengen ganti velg, pengennya Advan RG1. Oke. Itu lumayan susah kan nyarinya waktu itu dengan spek yang aku pengen. Aku pengennya tetap ET35. Kalau ET38 kan nanti otomatis agak masuk. Iya. Sedangkan waktu pakai SSR Type ini bagian Pas. Iya lumayan rata itu. Iya. Kamu akhirnya dapat velg RG1. Iya. Walaupun speknya bukan yang kamu inginkan, tapi setidaknya kamu dapat barteran. Iya. Becomu ya. Iya betul banget itu karena itu masih teman sendiri satu, terus diinspek kok masih bagus juga barangnya. Nah tapi kan yang lucu kan kondisi mobil tuh mahal. Mangap lagi gantung. Iya lagi gantung. Tapi ganti velg. Agak terbang tapi velgnya baru gitu. Hebat tuh. Ya estetika oke lah dapat walaupun mobilnya masih nggak nyala gara-gara turun separuh. Malah ganti sepatu dulu. Iya malah ganti sepatu duluan. Itu juga termasuk lumayan lama loh itu aku pakai kayak gitu. Itu sekitar 2023 aku baru ganti. 3 tahun ya? Iya, nah itu juga ada ceritanya juga itu. Nah karena mobilnya udah jadi aku pakai kan. Aku lihat juga waktu itu pun waktu aku masih pakai SSR Type C yang rank 15 karena kalau yang rank 14 ada temen 14? Twin Cam GT juga waktu itu masih pakai rank 14 Type C? Iya lucu ya? Oh iya lucu, harganya juga lucu. Iyalah pasti. Pasti. Nah itu juga aku lihat kalau mungkin ya aku yang salah tapi kalau aku lihat di sekitar kayak masih belum ada yang pakai. Entah itu Corolla Twin Cam atau yang 1300 SE atau yang GT pun belum ada yang pakai SSR Type C. Waktu itu ya 2018 2019. Oh iya itu kan. Iya betul. Terus habis itu sekitar 2020 ketika aku ganti Advan RG pun masih belum ada yang pakai. Terutama yang 15. Kalau 16 mungkin ada. 17 pun mungkin udah ada tapi aku nggak mau ngeklaim sebagai pionir tapi kebetulan aja kok masih aku sendiri yang pakai 15. Karena setelah aku ganti ke Advan RG mulai tuh ada yang pakai beberapa. Tapi yang pakai Advan masih belum ada. Terutama blue on white ya. On white-nya kalau blue-nya nggak usah ditanya. Mungkin teman-teman sana belum ada yang bisa ini kan warna birunya. Nah itu konsep lumayan lama sampai akhirnya ini nih salah satu bagian menariknya di mana akhirnya aku punya nama. Ya bukan aku yang punya nama, tapi mobil ini akhirnya punya nama. Betul. Jadi kenapa nama mobilnya Sofia? Nah, jadi ini kan namanya Sofia. Waktu itu aku ketemu teman-teman baru. Aku main di perumahan dosen UGM, ketemu sama teman-teman baru. Ditanya, kamu
Namanya siapa mobilnya? Tak kira namamu. Oh, kalau aku udah kenalan. Iya iya. Terus habis itu ditanya, Heeh. itu namanya siapa? Masih belum ada namanya. Lah kamu udah punya dari tahun berapa? 2017. Dari 2017 sampai sekarang masih belum ada nama sama sekali. Iya, masih belum. Oh ya udah, sebaiknya dikasih nama. Karena kan ini kamu punya banyak histori, punya banyak cerita, kamu belajar juga dari mobil itu. Kenapa nggak dikasih nama aja? Ya udah nak, nanti kamu juga kepikiran kok kalau pas pulang. Akhirnya aku pulang kan. Nah, masalahnya aku nggak kasih nama. Terus? Dia sendiri yang ngomong, nggak lewat speaker. Oh, dibaleni. Iya. Soalnya kalau lewat speaker aku yang kaget, takut, Mas. Iya sih, aku Jujur, juga kaget. Iya, takutnya kayak gitu. Tapi lewat kayak di kepala itu bener-bener di pertigaan Kolombo yang Kejayan itu. Iya. Dia ngasih tahu namanya Sofia gitu. Lewat aja. Sofia. Oh ya, namanya Sofia. Berarti mbak-mbak. Kalau sekarang hitungannya udah tante sih. Udah 30 yes lebih sih. udah umurnya. Iya sih, ya salah sih, benar ya. Tahun 91 kan? Oh iya benar, tante. Iya, tante. Iya. Nah, itu sesuai dengan image-nya ya kita lihatnya hitungannya ya kalau bisa. Soalnya aku ada nih salah satu hasil karya AI yang mendeskripsikan. Oh iya. Sofia. Aku tahu kamu pernah ngeprom itu kan? Ya, aku pernah. Bentukannya, itu jadi gini. Nah, ini keren sih karena pun image awal yang aku dapetin ketika sebelum dinamain pun aku juga ngelihat kayak ini hitungannya sporty. Tapi dia nggak yang apa ya, kelihatan runcing kan galak. Ya, nggak kelihatan galak. Kalau definisi sporty menurut Indonesia rata-rata yang lancip-lancip galak gitu, kayak gahar gitu. Kayak gitu. Ini kayak kelihatannya atletik, sporty, tapi kalem. Lugu? Ya nggak lugu juga sih. Lugu lah. Kalau dibandingin sama twin cam biasa juga. Iya juga sih ya. Iya kan? Ada masuk akal ya. Iya kan? Ya, lugu tapi kalau misalnya dibejek lari dia. Iya, itu dia makanya. Jadi kayak emang kita tahu ini sporty sebenarnya. Tapi cuman nggak kelihatan aja. Ya. Nah, jadi habis itu namanya Sofia pun ketika kita bayangin karena waktu itu kan masih suka, ya sampai sekarang masih suka foto-foto. Kelihatan banget dia tuh fotogenik gitu loh, suka banget kayak di foto. Maksudnya kadang-kadang kita dari angle yang nggak masuk akal pun masih kelihatan oke gitu loh. Kadang-kadang kan kalau kita foto angle-nya nggak pas atau gimana kan, Iya. Fotonya kurang. Tapi ini pun angle-nya nggak bagus pun masih kelihatan bagus mobilnya, makanya oh ya itu kesannya atletik gitu. Jadi emang kadang harus ya banyakin dirawatnya ya. Kalau cewek sama aja sering pakai skincare aja udah. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Aku kaget. Iya. Kartu kuning nanti. Iya, kartu kuning. Oke. Jadi itu ya ceritanya kenapa akhirnya twin cam berkelir biru ini namanya Sofia. Betul. Oke. Terus ini kan udah panjang banget ya ceritanya ya. Salah satu aku mau nanya sih sebenarnya, salah satu dukanya pakai ini. Karena kalau sukanya aku yakin pasti banyak. Wah iya sih, nggak bisa dihitung sih. Nggak bisa dihitung, aku yakin. Nah, kalau dukanya apa ya? Dukanya ketika ada part spesifik salah satunya. Part spesifik yang hanya mobil ini punya atau mesin ini punya. Itu salah satunya itu. Tapi aku masih ada bersyukurnya ya, kayak orang Indonesia banget. Mau susah pun masih bisa bersyukur gitu. Iya. Mesin ini diproduksi di Indonesia dan untuk market di Indonesia. Iyalah, tempat AGE secara ofisial masuk di Indonesia. Oh iya sih, betul. Nah, walaupun partnya made in Japan, tapi kan emang masuk ke sini. Itu masih bisa didapat, kayak misalnya kita mau baru tahu ini. Oversize piston. Itu masih ada yang jual, metal masih ada yang jual. Dan ya untuk part spesifik kaki-kaki nggak semuanya mungkin sekarang punya, kalaupun ada mungkin harganya udah fantastis. Iya. Baik, situ aja sih. Mengingat mobilnya juga agak jarang sih sebenarnya di sini ya. Sama interior, kalau ada perintilannya yang kurang, nah itu pusing, terutama yang spesifik. Betul. Ngomongin interior Twin Cam GT. Iya. Joknya banyak banget diburu ya.
Dan Iya. harganya nggak masuk akal loh. Iya, itu kebetulan. Itu gila. Itu Karena- kebetulan harganya nggak masuk Iya, akal. karena aku nyari. Sebenarnya aku nyari, iya, karena sebenarnya aku nyari buat mobil yang kemarin, Iya. buat mobilku. Tapi harganya gila-gilaan ya. Iya, aku pun Ini lumayan waktu gila-gilaan. 2019 ada satu teman juga yang nanya Mm-mm. rata-rata sekarang berapa sih joknya? Aku kok nemu harganya 12 juta. Gila. Satu set. Iya, satu set sama yang belakang kan. Karena belinya harus satu set. Mm-mm. Aku ya bilang, aku nggak tahu. Ya emang mungkin segitu kali harganya ya. Iya, iya. Kalau menurut mitos mobilnya cuma 1000 unit. Mm-mm. Itu pun mungkin udah berapa ratus udah kena kampak Betul. untuk menyelamatkan benar, mobil-mobil benar. yang lain. Bener. Karena sedikit aku cerita ya. Jadi kembali lagi temanku di Bekasi ada nih Mr. A. Siapa tahu dia nonton. Sama gitu. Dia awalnya punya twin cam 1. Iya. Mau bangun. Akhirnya tiba-tiba beli donor. Nah, Yang ini nih aku juga mau nanya sebenarnya. Akhirnya dia buat mobil contoh. Dia beli twin cam 1 lagi ya, warna hijau. oke. Warna hijau. Aku juga kok ada twin cam warna hijau, memang ada ya? Iya memang ada. Ternyata balik lagi itu bisa jadi warna pesanan kayak yang dibilang sama Om Andre I gitu. see. Dan kita di 4AG Forum Joglo Semar Mm-mm. itu ada temen yang pakai warnanya juga hijau. Hijau metalik gitu kan? Iya, Iya. tapi bukan hijau kijang. Oh, bukan, beda-beda. Ini yang kayak hijaunya telur lebih asin. cerah. Betul. Kayak telur asin Betul, gitu kan. betul. Itu ada salah satu temen pakai Itu. itu juga. Itu Langka. karena gini. Salah satunya dia ngomong kalau mau ngelihat mesin 4AGE, maksudnya di twin cam yang dalam tanda kutip utuh, di bawah delconya itu ada platnya ya. Iya, Dan itu rata-rata banyak yang hilang. iya, Iya kan? iya. Bener itu emang. Makanya dia beli itu buat contoh. Aku sih pernah sekali naik itu, gila mobil enak banget. Ya, Banget gila. Cuman ya itu sih memang mobil ini menurutku iya betul. Mungkin cuman Corolla. Iya, Tapi karena spesial tetap aja sih ya, beda sih dari maksudnya dari trim yang SE Limited ketimbang GTI-nya jauh sih menurutku. iya jauh. Jauh sih menurutku. Dan ya ini nggak tahu ya, mungkin ini untuk balik lagi kan ke perawatannya. Mm-mm. Dia tuh lebih banyak deket, terutama yang GT ya. Iya. Lebih banyak deket ke Corona twin cam-nya yang Iya, bodinya kayak gini, Corona. ST171 ya. Ya, Iya nggak sih? S17X. Iya, Iya kan? ST171. Lebih banyak part kaki-kakinya ke situ sama ke Oh. grade Corolla dibandingin ke SE Limitednya. gitu. Makanya ini juga dia lebih tebel. Ya. Ulirnya dia lebih lebar. Mm-mm. Makanya rata-rata kalau pengen ganti shock itu lebih baik pakai punyanya Great Corolla. Lebih baiknya. Gitu. Karena kalau dibandingin pakai punyanya twin cam, dia Hmm. ulirnya lebih tipis sama dia pernya lebih soft. Karena ada satu temen yang iseng banget itu. Mm-mm. Kalau nggak salah dia ganti pernya depan punyanya twin cam SE SE Limited. Limited. Ha-ha. Dia kan mobil waktu itu standar jeglek tuh. Iya, ha-ha. Dia nih waktu pakai punya pernya GTI yang depan dia sejajar mobil. Ha-ha. Begitu diganti punya SE Limited Nungging. turun Karena depan. lemes ya. Maksudnya lebih lemes ketimbang per ini kan. Iya, Gitu. benar. Gitu. Jadi itu trivianya salah satunya juga. Jadi sebenarnya ya Toyota Bing Toyota Iya, mau selangkah-langkahnya apa pasti ada persamaan. betul. Ini paling gampang. Ini kunci. Ini kalau dilihat ini kan kunci generik Yoi. punya Toyota. Mm-mm. Tapi sama loh kayak Supra. Nah, Karena mobil yang dirilis tahun 90-an ya terutama yang biasa aja. Oh, Yang iya. kuncinya rata-rata pakainya kayak gini. mm-mm. Jadi ya kalau ada Supra yang pakai ini aku bisa ngomong, "Weh, kita samaan kuncinya." kunci deh yo. Kuncinya. Sama masih nge-share satu merek. Sama-sama. Sama mesinnya kan buatannya Yamaha. Oh iya, betul. Itu betul, walaupun banyak yang percaya kalau 2JZ GTI ini bukan buatannya Yamaha. Oh gitu. Bukan. Jadi kayak cuman carry over aja dari 1JZ Oh. GTI-nya. sih. Dan head flow-nya nggak sebagus yang 1JZ. Makanya kadang banyak yang hybrid karena. Tapi
dari awal 4 AGS sampai terakhir di blacktop yang udah 20 valve. Itu masih buatan, masih ada campur tangannya Yamaha. Betul. Apalagi yang 20 valve karena 5 klep per silinder atau 5 valve per silinder itu salah satu paten punyanya Yamaha. Yang sempat mau dibuat eksperimental di motor-motornya, tapi ada kok. Aku yakin ada beberapa motornya yang diproduksi pakai 5 klep. Ya. Nah, itu agak ajaib sih itu. Makanya 5 klep 20 valve tuh. Iya. Nah, balik lagi. Ini satu-satunya yang diproduksi di Indonesia. Ya. Dan dulu mungkin pernah ada rumor satu unit Toyota Grand Corolla yang versi GT, dia kan mesin pakai silver top. 4 AGI juga. 4 AGI silver top, satu-satunya di Indonesia. Itu urban legend yang ternyata banyak yang bilang itu benar. Karena sempat pernah ada di Jogja, sekarang udah pindah ke Bandung. Satu-satunya. Jadi kalau itu diproduksi, jadi ada 2. Ya. Jadi ini aku bisa bilang di generasi ini satu-satunya Toyota Corolla yang dengan performance, maksudnya trim performance dari Toyota Corolla yang diproduksi sama Toyota. Sampai kemarin Toyota ada announcement buat masukin GR Corolla. Satu-satunya, udah cuman ini aja. Awal itu ya. Awalnya itu. Awalin sampai akhirnya masuk ke GR Corolla. Iya. Jadi tapi by the way sama-sama Corolla tuh. Iya, masih sama-sama Corolla. Ya, maksudnya yang masuk trim performance-nya sama-sama Corolla. Sama-sama Corolla, walaupun ada dari GR Yaris. Iya, tapi salah satu GR Corolla ini juga keren karena baliknya Toyota Corolla ke format 1600 cc. Oh iya bener. Walaupun itu hitungannya turbo pertama official dari Toyota untuk Corollanya dan Corolla 3 silinder pertama, tapi kan tetap aja dia sama-sama 1600 kesamaannya. Jadi ya sama-sama 4 pintu juga kebetulan. Iya, betul. Jadi walaupun itu bentuknya hatchback ya. Bentuknya hatchback. Soalnya kan ini juga ada hatchbacknya. Ada kan? FX kan? FX. Si masuk tuh. Tapi kan di sini nggak ada. Nggak ada sih masuk tuh kayak gitu. Tapi ada. Nah, tapi kan kalau banyak yang ngomong, oh enggak kok itu ada Toyota Corolla GT yang generasi E70, E80 termasuk E86. Iya ada di sini. Tapi emang official. Nah itu. Tapi kan kalau ini yang benar-benar bisa dijual ke publik siapapun bisa beli. Maksudnya dijual oleh APTM kan? Iya, dijual oleh iya. Tapi dia walaupun itu masih hitungannya CPU. Walaupun untuk market Indonesia, tapi dia hitungannya CPU karena dia trivia aja nih, dia ada lumayan banyak perbedaan dibandingin saudaranya yang ada di Jepang, sama-sama GT. Oh gitu. Yang masuk ke sini dia base train. Anomali ya berarti? Iya, jadi usut punya usut, rumornya Toyota tuh masukin karena kepanasan sama brand-brand sebelah. Oke. Terutama Mitsubishi sama Mazda. Karena Mazda ngeluarin Astina. Dia mesin 1800 cc DOHC. Betul. Tahu sendiri tenaganya kayak gimana. Terus Mitsubishi dia punya 2. Pada era itu Eterna GTI mesin 4G63 2000 cc. Sama Lancernya ya. Sama Lancer walaupun dengan pertama 1600 cc keluar. Betul. Begitu tahun 1991 dia di-upgrade ke 1800 cc. Iya ya. Toyota belum punya secara ofisial. Kepanasan lah, dan mereka udah ikut balapan walaupun Toyota udah ikut balapan juga pakai Starlight, tapi sedan yang paling lakunya kok belum ada. Masukin lah sekitar 1000 unit, itu masih rumor, tapi speknya nggak masuk akal. Karena apa? Kalau kita mikirin spek tertinggi biasanya harusnya lengkap. Secara fitur lengkap. Tapi ini enggak, ini kopong. Berarti joknya nggak ada? Kalau joknya nggak ada, itu nanti jadi Corolla RS. Gitu. RS apa tuh? Racing spesial mungkin. Wah, gila. Mungkin kalau ada ya. Tapi masalahnya di Jepang tipe tertinggi, dia punya TEMS teknologinya. Jadi kayak suspensinya tuh ada sport mode-nya, jadi bisa dikontrol. Dan itu di speedometernya ada indikatornya dan ada pencetannya langsung. TEMS. Iya. Nah, terus habis itu AC-nya terutama full lengkap semburannya. Iya, semburannya. Ada heaternya juga, ada eco mode-nya juga. Dan itu hitungannya bukan AC lagi, udah climate control. Oke. Itu
Sama velgnya kalau yang di Jepang dia pakainya alloy. Sedangkan di sini masih kaleng ya? Masuknya masih kaleng. Masih kaleng ya? Di sini speedo 240 km per jam. Terus habis itu velgnya kaleng, AC-nya nggak lengkap semburannya. Dan nggak ada transmisi matic. Hanya manual. Manual only. Ya mobil balap. Nah sama di belakang dia nggak ada seat beltnya. Di Jepang ada. Oke. Oh iya, sama satu lagi ini yang spesial. ECU-nya dikalibrasi untuk khusus market Indonesia yang tanpa catalytic converter. Jadi mobil nggak ada katalis. Oh, aslinya nggak ada? Nggak ada. Makanya bisa tenaganya full I banget. see. Ya. Itu trivia aja. Oke. Jadi anomali ya sebenarnya ya. Anomali ya. Maksudnya Twin Cam GTI di sini dan di Jepang agak anomali ya. Iya, ke anomali. Pun dibandingin sama saudara-saudaranya yang keluar entah di Thailand, atau di Filipina atau di Malaysia, ini paling beda. Ini paling mendekati Jepang. Oh gitu. Paling mendekati Jepang. Karena kalau di Thailand kan ada tulisannya GTI gede banget tulisannya gitu. Kayak di Malaysia. Ini benar-benar tulisannya kayak di Jepang, GT Twin Cam 16. Udah. Gitu. Sama logonya di depan pakainya Toyota, bukan pakai yang kayak ini yang. Ya ini kan gantian. Ya, gantian C bintang gitu kan. Ini kalau misalnya orang yang nggak ada sih mau tak ambil tak jual sih. Soalnya lumayan. Ya kalau kayak gitu berarti aku yang nangis. Karena lumayan itu. Iya, buat kayak nyari gitu. lagi. Karena mungkin gini, nanti ada Bishotnya ya. Iya. Jadi gini, lucunya adalah gini. Mas Ray punya mini kecilnya mobil ini. Iya. Walaupun nggak sama persis ya, tapi menurutku itu bisa jadi acuan ya. Iya, Salah bisa. satu jadi acuan ya. Iya, bisa banget. Bisa banget itu karena yang si mini scale ini juga spek Jepang ya. Iya, spek Setauku Jepang. ya. Iya. Itu sih lucu banget. Aku baru lihat tadi, gila. Aku pengen tapi harganya gila juga. Itu dia makanya sampai sekarang nggak tak lepas. Jadi mobil ini anomali juga. Iya. Oke. Kira-kira apa lagi Mas yang mau ditambahin? Karena ini ceritanya gokil dari awal. Aku agak amazed sih karena ada beberapa cerita yang aku juga ternyata Iya, itu. aku baru denger sekarang, walaupun aku juga udah sering banget ngelihat mobil ini dan sebenarnya aku udah cukup sering sih denger cerita mobil ini, cuman masih ada yang baru juga. Masih ternyata gila. Iya, itu salah ya. satunya kenapa aku milih stylenya yang sekarang. Kalau ya hitungannya kalau ini lebih ke period koreknya di Jepang, bukan di Indonesianya ya, karena di Indonesia waktu kayak agak beda kultur ya pada saat itu ya. Pada saat itu. Dan sebelum aku ganti velgnya ini kan velgnya replika Watanabe. Itu aku konsepnya gini, sekitar tahun 95 atau 96 aku nih anak kuliahan yang kebetulan orang tuanya bisa membelikan anaknya mobil bekas, nggak bisa beli mobil baru. Kan udah lumayan lama tuh, udah 6 tahunan lah. Iya. Pengen ngikutin di eranya waktu itu yang lagi hot tuh apa, nah termasuk velg SSR Type C atau Advan RC. Itulah, jadi hitungannya ya broke college student lah kayak gitu ya, anak kuliahan yang duitnya tipis gitu. Nah kalau sekarang mungkin makanya bilang kalau stylenya lebih ke bapak-bapak gitu. Ini padahal sebenarnya hitungannya cuma ngikutin apa yang di situ tuh masih booming gitu ya. Salah satunya velg Watanabe. Dan fun fact, walaupun tadi aku bilangnya itu aku velg Advan RC itu aku udah pengen banget dari awal. Sebelum aku beli mobil ini, aku sempat buat render pakai foto dari Wikipedia. Mobilnya warnanya putih, tapi velgnya pakai Watanabe. Kebayang lagi. Nah, jadi salah satu goalnya pertama ya malah justru velg Watanabe ini. Jadi secara teori mobil yang sekarang aku punya itu ya sesuai dengan visiku dari awal. Aku pengen mobil ini tuh kayak gimana, walaupun sempat ada perubahan karena ya ngikutin zaman, ngikutin apa yang rame, tapi sekarang kan aku udah bisa ngomong aku styleku kayak gini. Depan pakai fog lamp warna kuning, belakang pakai spoiler, terus setirnya gantian, walaupun awalnya pengennya yang tanda kutip standar, tapi ya karena susah nyarinya kan. Kalau standar mobil ini ada tapi pengennya yang pada zaman itu lumayan ngetren kayak Momo Ghibli atau apa ya, Momo Cobra. Kan harganya lumayan. Sekarang sih lagi
gitu sih, Iya. lumayan sih ya, Bang. Dapatlah Momo Race ini kan. Jadi ya hitungannya tanda kutip masih agak period correct ya. Tetep lah kalau aku ngeliatnya tetap masuk aja sih. Ya Tetap syukurlah. ngeblend lah, maksudnya nggak sejelek itu gitu loh. Iya enggak. Jomplang. Tetap nggak jomplang. Tetap lah kalau menurutku tetap oke lah. Itu dia, makanya kadang banyak yang ngomong, wah ini di Indonesia dulu tahun 90 nggak gini kok. Iya memang beda. Nah emang beda. Nah, Beda referensi. Aku ngejarnya yang ada di Jepang Iya. saat itu. Jadi kan dilanjut lagi, tadi kan Mas Rey juga sudah menyampaikan bahwa mungkin ada beberapa orang yang suka menyampaikan kok modifnya kayak bapak-bapak, padahal kan sebenarnya bukan. Ya sebenarnya. Ya enggak. Kalau aku sih melihatnya, ya ini personalisasimu. Iya. Yang kamu suka, ya begini. Ya Iya. udah, maksudnya mau orang menganggap bahwa itu bukan JDM style atau USDM, karena ini kan pakai Cornelian USDM atau segala macam, ya ini stylemu, Iya. ini mobilmu, Betul. gitu loh. Gitu. Kira-kira apa lagi? Kalau aku sih udah gokil ceritanya. Apalagi yang mau disampaikan lagi? Kayaknya udah Ada yang mau ditambahin? Paling cuma itu aja sih. Mm-mm. Soalnya kadang-kadang juga balik lagi kan banyak yang bilang ini motif stylenya apa, ya nggak ada style ya, ini stylenya aku, Ini personalisasimu. gitu. Ya aku pengen juga mobilnya kayak agak stand out dari yang lain. Ya kebetulan dari warna aja sendiri udah beda dari yang lain. Betul. Kenapa nggak aku buat personalisasiku yang aku suka tapi stand out? Kadang kan banyak yang rekomendasi pasang lips, Ya. pasang side skirt, Mm-mm. kan. Mm-mm. Kalau aku ngelihatnya secara estetika gini, kalau aku pasang lips depan sama side skirt tapi belakangnya botak, Iya, buat apa? betul. Kalau aku pasang lips terus habis itu samping nggak pasang side skirt, belakang botak, pas-pas saja. Tapi ini kan jadi ground clearance-nya berkurang untuk Betul. bumper depan. Kan balik lagi ini mobil juga ceper. Iya. Terus habis itu jadinya ya kalau aku sih emang dari dulu filosofinya ya udah less is more gitu loh. Iya. Jadi kita bisa ngeluarin lebih di mobilnya tanpa harus benar-benar literally ngeluarin lebih Paham. gitu. Jadi ya udah cuman gini aja mobilnya. Kalau banyak bilang mungkin dari aku pertama beli sampai sekarang mungkin perubahannya kayak cuman gitu-gitu aja. Karena ya buat apa aku ngubah banyak-banyak Betul. gitu. Iyalah. Audio perubahan aja belum lama, itu pun juga ya nggak banyak. Mm-mm. Nggak main audio, nggak nyemplung-nyemplung amat. Kalau kesannya kelihatannya kayak setengah-setengah, padahal aslinya mau cepur lah. ya kayak gitu sih. Tapi menurutku dengan statement ini aja juga mobilnya stand out, karena ya balik lagi karena warnanya juga. Iya. Kedua juga ya ini mobilmu. Iya. Gitu loh. Benar. Ini identik ya mobilmu gitu loh. Mungkin Iya. orang ada yang bisa membuat mirip, tetap beda. Auranya beda. Iya. Auranya beda sih kalau menurutku. Itu. Ya, mungkin sekian cerita Sofia dengan Mas Rey. Iya. Karena sudah bolak-balik ya kendala teknis, jadi sepertinya dicukupi Iya. cerita mesin kali ini. Terima kasih banget Mas Rey yang sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah nonton sampai penghujung video. Nantikan episode selanjutnya di cerita mesin. Besok kita ngundang mas-mas naik motor. Iya. Kalau mas-mas itu mau masuk, kalau enggak ya kita coba tunggu aja. Mungkin sekian dari kami. Ya. See you next time. Dadah. Dadah.